Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini izinkan saya membahas tentang penyelesaian soal ujian akhir semester aljabar linear elementer. Di sini perkenalkan, nama saya Latifah Putri dengan NIM 22029142. Di sini terdapat 6 soal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu langsung saja pada soal pertama. Misalkan matriks A itu 126, 612, 621. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan semua nilai egen dan faktor egen dari matriks A. Yang kedua, kita diminta untuk tentukan matriks P yang mendiagonalisasikan matriks A. Nah, untuk menjawab yang pertama yaitu langkah pertama kita diminta untuk mencari nilai egen. Nah, untuk mencari nilai egen itu kan kita menggunakan rumus, yaitu determinan dari A dikurang matriks A ini dikurang dengan lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Nah, langsung saja kita kurangkan lambda dari diagonal. Nah, itu akan menjadi A dikurang dengan lambda kali matriks identitas itu sama dengan, nah, matriks itu tadi kan berdasarkan soal tadi entry-entry itu ada 126, 612, 621. Nah, itu langsung saja berarti dia akan menjadi 1 dikurang lambda. Nah, ini 6, 6. Nah, di entry berikutnya ini 1 dikurang lambda, ini 2, dan di sini jadi 6, 2, dan 1 dikurang lambda. Nah, kita carilah determinan dari yang ini tadi, kita cari determinannya. Nah, itu akan jadi seperti ini. Itu kita langsung saja kita hitung setiap minor. Nah, minor yang pertama yaitu minor yang pertama 1 dikurang lambda, ini 2, ini di sini 2, ini 1 dikurang lambda. Nah, determinannya akan menjadi, rumus determinan adalah 1 dikurang lambda kuadrat, karena ini dikali ini dikurang dengan ini dikali ini ya, berarti dikurang dengan 2 dikali 2, 4. Nah, itu akan diperolehlah hasilnya lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3. Nah, ini udah saya cari, ini kita jabarkan dulu. 1 dikurang lambda kuadrat itu kan nanti hasilnya juga dikurang dengan 4, makanya dia diperolehlah lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3. Nah, untuk minor yang kedua berarti kita fokus pada yang ini. Kita fokus pada yang ini dan yang ini. Nah, itu adalah 6, 2, 1 dikurang lambda. Nah, itu akan diperolehlah 6 dikali 1 dikurang lambda dikurang 6 kali 2 itu 12. Nah, diperoleh hasil akhirnya itu 6 dikurang 6 lambda dikurang 12, maka diperolehlah hasil akhirnya min 6 lambda dikurang 6. Nah, selanjutnya untuk minor yang ketiga. Untuk minor yang ketiga, itu fokus kita adalah yang bagian sini. Minor yang ketiga itu ini dan yang ini. Langsung saja kita cari. Berarti 6, 1 dikurang lambda, ini 2. Nah, sama seperti tadi, 6 dikali 2 itu 12. 12 dikurang dengan 6 dikali 1 dikurang lambda. Itu sama dengan 12 dikurang 6 ditambah, ini kan negatif, ini bertemu positif. Negatif akan menjadi positif 6 lambda. Nah, diperoleh hasil akhirnya yaitu 6 ditambah 6 lambda. Setelah kita menemukan ketiga nilai ini, kita masukkan ke dalam ekspresi determinan. Kita gabungkan menjadi determinan dari A dikurang lambda dikali matriks identitas itu sama dengan 1 dikurang lambda dikali dengan lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3. Nah, ini dari mana datangnya? Ini kan tadi kita baru mencari minor-minornya. Jadi sekarang kita itu mengalihkan yang bagian sini. Kita kalikan yang ini dengan minor-minornya. Yang ini tadi seperti mencari determinan biasa. Nah, begitu seterusnya. Nah, yang ini pertama tadi 1 dikurang lambda dikali dengan minor pertama tadi. Lanjut dikurang 2. Kenapa 2? Tadi ini kan ini di sini adalah 2 dikali dengan minor yang kedua. Nah, minor kedua tadi kita dapat adalah min 6 lambda dikurang 6. Nah, selanjutnya kita tambah dengan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah 6. Nah, yang ininya adalah 6 dikali minor yang ketiga. Minor ketiga kita adalah ini. Jadi 6 dikali dengan 6 lambda ditambah 6. Nah, ini kita kerjakan satu persatu ya. Yang pertama kita kerjakan bagian yang ini terlebih dahulu. Ini berarti untuk bagian yang pertama itu kita cari 1 dikurang lambda dikali dengan lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3. Nah, ini kita kalikan seperti perkalian biasa. Kita akan memperoleh hasilnya lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3 dikurang lambda pangkat 3 ditambah 2 lambda pangkat 2 ditambah 3 lambda. Nah, kita sederhanakan, itu diperolehlah negatif lambda pangkat 3 ditambah 3 lambda pangkat 2 ditambah lambda dikurang 3. Nah, jadi ini untuk yang bagian pertama. Selanjutnya untuk bagian yang kedua, yang bagian sini, itu bagian kedua akan kita jabarkan. Bagian kedua tadi min 2 ya. Min 2 dikali dengan min 6 lambda dikurang 6. Nah, ini hasilnya menjadi min 2 dikali min 6 lambda itu 12 lambda. Min 2 dikali min 6 itu ditambah 12. Nah, untuk bagian ketiga, tadi yaitu yang ini. Nah, yang bagian ketiga 6 dikali dengan 6 lambda ditambah 6. Itu diperoleh hasilnya 6 kali 6 lambda itu 36 lambda ditambah 36. Nah, setelah itu kita gabungkan semuanya, hasil yang bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Itu diperolehlah hasilnya menjadi determinan dari matriks A dikurang lambda kali matriks identitas itu sama dengan
itu kan kita gabungkan tadi, yang pertamanya adalah min negatif lambda pangkat 3 ditambah 3 lambda pangkat 2 ditambah lambda dikurang 3. Terus bagian yang kedua itu ditambah 12 lambda ditambah 12. Bagian ketiga tadi ditambah 36 lambda ditambah 36. Nah, ini kita sederhanakan. Setelah kita sederhanakan itu kan diperolehlah negatif lambda pangkat 3 ditambah 3 lambda kuadrat ditambah 49 lambda ditambah 45. Itu sama dengan 0. Kenapa? Karena ini untuk mencari ini kan tadi kita menggunakan yang ini. Nah, makanya di sini kita sama dengan 0. Nah, lalu kita carilah akar-akar persamaannya. Ini disamakan juga dengan persamaan karakteristik. Ini karena lambdanya masih negatif di sini, kita sederhanakan lagi supaya dia positif. Jadi, ini dikali dengan negatif semua. Lambda pangkat 3 dikurang 3 lambda kuadrat dikurang 49 lambda ditambah dikurang 45 sama dengan 0. Nah, kita faktorisasikan. Jadi, ini nanti kita akan memperoleh lah akar-akarnya, yaitu lambda dikurang 1, terus ada lambda lambda ditambah 1, terus lambda ditambah 5, dan lambda dikurang 9. Nah, ini adalah akar-akarnya. Jadi kita perolehlah ini lambda 1 sama dengan negatif 1, lambda 2 sama dengan negatif 5, dan lambda 3 sama dengan positif 9. Jadi kita sudah perolehlah nilai-nilai lambdanya segini. Selanjutnya, kita akan mencari faktor eigen dan matriks P. Nah, itu caranya kita gunakanlah lambda tadi ini, kita masukkan ke dalam persamaan kita yang pertama tadi. Misalnya kita mencari untuk yang lambda pertama nih, untuk kita mencari vektor eigennya. Untuk mencari vektor eigen. Nah, bagian pertama untuk lambda 1 sama dengan negatif 1. Nah, berarti ini A dikurang dengan lambda kali sama dengan, yaitu persamaan kita tadi adalah yang ini, berarti 1 dikurang min 1. Nah, 1 dikurang min 1 itu sama dengan 1 ditambah 1. Jadi 2, 6, 6. Di sini 2 tadi, di sini 1 dikurang min 1, berarti 2. Di sini 2. Selanjutnya yang di sini tadi 6, 2, 1 dikurang min 1 itu 2. Nah, jadi inilah entry-entry matriksnya. Lalu kita carilah kita cari solusi dari sistem ini. Jadi kita kalikan dia dengan X, Y, Z. Nah, ini untuk mencari matriks P kita nanti. Nah, kita kalikan seperti perkalian matriks biasa, 2 dikali ini 2x 2x ditambah 2y ditambah 6y. Selanjutnya 6x ditambah 2y ditambah 2z. Selanjutnya 6x ditambah 2y ditambah 2z. Nah, kita selesaikanlah persamaan ini. Selanjutnya kita ubah ini menjadi matriks eselon baris reduksi, sehingga nanti diperolehlah basis bagi ruang eigennya. Ini setelah saya cari di buram, ini nanti akan diperolehlah basis. Jadi basis bagi ruang eigen dengan tadi lambda yang kita pakai, lambda pertama yaitu min 1. Lambda 1 sama dengan min 1 itu diperoleh. Jadi diperolehlah basisnya itu adalah 1 min 4 1. Nah, begitu juga untuk nanti yang bagian kedua dengan lambda 2 tadi adalah negatif 5. Lambda 2 nya adalah min 5. Nanti diperolehlah basis dengan cara yang sama seperti tadi itu. Jadi basis ruang eigen dengan lambda 2 sama dengan min 5 itu diperoleh basisnya adalah negatif 4/3 1 1. Nah, begitu juga untuk lambda yang terakhir yaitu 9. Nanti basis ruang eigen itu adalah 1 1 1. Dari basis ruang eigen yang ini dan juga ini. Nah, itu bisa kita dapat diperolehlah P sama dengan itu P1, P2, dan P3. Nah, gimana? P1 itu tadi adalah dari lambda yang pertama ini P1, ini P2, dan ini P3. Jadi matriks P kita adalah min 4 1 min 4/3 1 1 1 1 1. Nah, jadi ini adalah matriks P-nya. Nah, selanjutnya dari nilai eigen tadi diperolehlah matriks D. Nah, dari nilai eigen diperoleh matriks D kita yaitu min 1 0 0 0 5 0 0 0 0 9. Nah, dapat kita periksa bahwa A itu sama dengan P inverse dikali D dikali P. Jadi, itulah jawaban untuk soal nomor 1.
Jadi sudah terjawab juga untuk soal yang kedua mengenai matriks P yang mendiagonalisasi matriks A, yaitu ini. Jadi ini adalah jawaban untuk yang poin B. Ini poin B. Oke, sekian penjabaran nomor 1. Selanjutnya masuk kita pada soal nomor kedua. Nah, selanjutnya masuk pada nomor kedua, di mana soalnya misalkan C itu min 1,1 merupakan himpunan fungsi kontinu pada min 1,1 dengan hasil kali dalam integral dari 1 sampai 1 fx dikali gx dx untuk setiap f, g itu elemen dari C di mana min 1,1. Nah, itu diketahui fungsi fx-nya adalah x kuadrat dikurang 19 dan fungsi gx-nya adalah x pangkat 3. Di sini diminta untuk menentukan poin pertama ada hasil kali dalam f, g, hasil kali dalam f dan g. Nah, terus ada panjang f dan panjang g. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, untuk poin pertama yang bagian A. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa fungsi f(x) kita itu adalah x kuadrat dikurang 19 dan fungsi g(x) kita adalah x pangkat 3. Nah, di bagian A itu kita disuruh untuk mencari hasil kali dalam f, g. Nah, itu langsung saja. Berarti itu langsung kita integralkan dari nih. Karena ini sudah diketahui dari soal ya. Fx dan gx dx. Nah, langsung saja kita masukkan integral dari min 1 sampai 1, fungsi g kita adalah x kuadrat dikurang 19 dikali dengan fungsi g kita x pangkat 3 dx. Nah, ini tinggal kita kalikan seperti biasa. Berarti ada x pangkat 5 dikurang dengan 19 x pangkat 3 dx. Nah, karena dia ini integral dari integral ganjil. Nah, ini integral ganjil pada interval yang simetris. Nah, ini intervalnya itu simetris, maka dia akan diperoleh hasilnya itu sama dengan 0. Jadi bisa langsung kita ketahui. Nah, kita buatkan alasannya di sini. Karena integral ganjil pada interval simetris. Nah, karena ini makanya bisa langsung kita tulis hasilnya itu sama dengan 0. Jadi terjawab sudah untuk poin yang pertama. Selanjutnya pada poin yang kedua kita diminta mencari panjang dari f dan panjang dari g. Nah, kita bahas untuk satu persatu terlebih dahulu. Kita bahas pertama adalah panjang dari f. Nah, panjang dari f itu adalah akar dari integral min 1 sampai 1. Nah, fungsi kita tadi adalah fungsi f, x kuadrat dikurang 19 dx. Nah, itu sama dengan, kita selesaikan dulu. Oh ya, karena dia itu panjang ya, berarti ini tuh harus kita kuadratkan. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang ini. Itu akan menjadi x pangkat 4 dikurang 38x pangkat 2 ditambah 361. Ini adalah penjabaran dari x kuadrat dikurang 19 dikuadratkan. Nah, baru kita lanjutkan. Berarti ini kita integralkan dia terlebih dahulu. Dia akan menjadi ini x pangkat 4 dikuadratkan 5x pangkat 5 per 5 dikurang 38x pangkat 3 per 3 ditambah 34x. Ini batasnya tadi adalah min 1 sampai 1. Ini kita masukkan nilai x-nya. Kita peroleh setelah saya cari menggunakan buram itu diperoleh 2 per 5 dikurang 76 per 3 ditambah 722. Ini berarti ini adalah jawabannya untuk yang panjang f. Nah, selanjutnya kita cari panjang g. Sebenarnya untuk mencari panjang itu rumusnya adalah hasil kali dalam dari dirinya sendiri itu, berarti g dikali g. Nah, sama seperti tadi, kita langsung saja kita integralkan dia, fungsi kita fungsi g, berarti x pangkat 3 dikuadratkan. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu karena dia dikuadratkan. Berarti dia x pangkat 6 dx. Nah, lanjut, berarti akar dari ini berarti x pangkat 7 per 7 dengan batasnya min 1, sampai 1. Lalu kita cari, ini kita masukkan angkanya, berarti 1 per 7 dikurang dengan min 1 per 7. Jadi kita dapatlah hasilnya adalah 2 per 7. Nah, ada terjadi kesalahan soal, seharusnya itu ada poin C, di mana hitunglah kosinus sudut antara f dan g pada ruang hasil kali dalam C min 1,1. Berarti poin yang C itu, karena kita akan mencari sudut, itu kita gunakan rumus cos theta sama dengan hasil kali dalam f, g itu per panjang f dikali panjang g. Nah, panjang f tadi sudah kita dapat itu 0 per, ini tadi akar dari yang ini ya, 2 per 5 dikurang berapa tadi itu, 2 per 5 76 per 3 tambah 7 dikali dengan 2 akar 2 per 7.
Nah, karena ini sudah 0, nah ini sudah 0, jadi hasilnya sudah pasti 0. Jadi cos theta sama dengan 0, artinya theta-nya adalah 90. Nah, jadi itu adalah jawaban dari yang dari poin C. Selanjutnya masuk kita pada soal yang ketiga. Soal nomor 3 yaitu misalkan T itu transformasi dari ruang R3 ke R2 merupakan transformasi linear. Diketahui bahwa T 1,1,1 itu 19,3. Nah, berarti ini kita misalkan dia dengan V1. Nah, ini adalah V1. Nah, ini berarti V2, ini V3. Bukan. Salah. Yang sebelah sini ini V adalah V3. Nah, kita diminta untuk menentukan T, X, Y, Z dan matriks transformasi linearnya. Lalu kita juga diminta untuk menentukan pada poin kedua T dari 2,1,4. Nah, langsung saja. Ini kita langkah pertama itu kita harus tentukan basis untuk R3 dulu. Nah, basis untuk R3 itu tadi kan di sini udah diketahui 3 vektornya tuh. Vektornya adalah V1-nya tadi. V1-nya adalah ini V1 1,1,1, V2-nya 1,1,2, V3-nya 1,2,1. Nah, itu kita harus periksa dulu nih, apakah dia itu bebas linear atau tidak. Jadi setelah itu bisa kita periksa menggunakan determinan. Jika determinannya tidak 0, maka itu adalah basis. Jadi setelah kita periksa ini, berarti itu dan determinannya tidak 0, jadi V1, V2, V3 itu adalah basis. Nah, selanjutnya kita nyatakan vektor umum X, Y, Z dalam basis ini. Jadi itu adalah permintaan dari poin yang pertama, yaitu poin A. Poin A, kita diminta untuk mencari vektor umum X, Y, Z-nya. Sebelum itu, kita cari dulu X, Y, Z adalah A dikali V1 ditambah B dikali V2 ditambah C dikali V3. Nah, setelah itu kita arahkan, kita masukkan A, V1 kita adalah 111, B kita adalah 112, dan C kita adalah 121. Lalu kita tuliskan dia ke dalam bentuk sistem persamaan. Diperolehlah A ditambah B ditambah C sama dengan X, lalu A ditambah 2B ditambah C sama dengan Y, A ditambah B ditambah, ini salah ya, ini harusnya ditambah B ditambah 2C sama dengan Y. Nah, ini 2B ditambah C sama dengan Z, itu sesuai dengan ini, A dikali ini dikali ini. Nah, kita tuliskan seperti biasa. Selanjutnya kita selesaikan untuk ABC itu, kita selesaikan ini, kita eliminasi yang pertama dan yang kedua. Itu kan kita peroleh lah, ini bisa langsung saja ya tanpa harus kita tulis supaya tidak panjang. Dari 1 dan 2 itu diperoleh bahwa kalau ini kita kurangkan, persamaan 1 persamaan 2 kita kurangkan, ini kita kurangkan, itu kan ini habis. Jadi C dikurang 2C itu adalah min C. Min C sama dengan X dikurang Y. X dikurang Y. Nah, langsung bisa diperoleh seperti itu kan. Tunggu, kita hapus dulu. Jadi diperolehlah min C sama dengan X dikurang Y, atau mau kita positifkan dia menjadi C Y dikurang X gitu. Nah, dari persamaan 1, sekarang kita lihat lagi persamaan 1 dan persamaan 3, itu juga bisa langsung kita eliminasi. Nah, ini bisa langsung kita eliminasi dari persamaan 1 dan 3. 1 dan 3 itu diperoleh. Dan bahwa ini dari persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, ini kan kalau kita kurangkan nih, A dikurang A habis. Terus C dikurang C juga habis. B dikurang 2B itu min B. Min B sama dengan X dikurang Z. X dikurang Z. Jadi kalau kita positifkan B-nya itu akan menjadi Z dikurang X. Nah, sudah didapat ya, ada 2, yang ini dan yang ini. Selanjutnya kita substitusikan dia ke persamaan pertama. Kita substitusikan ke sini. Substitusi ke persamaan 1, tapi kita pindah ruaskan dulu. Jadi A itu sama dengan X dikurang B dikurang C. Nah, barulah kita masukkan B itu tadi adalah Z dikurang X. Nah, kalau yang C tadi itu adalah Y dikurang X. Nah, ini yang ini tadi kita masukkan ke sini. Nah, kita sederhanakan, X dikurang Z ditambah X dikurang Y ditambah X. Kita peroleh 3X dikurang Z dikurang Y. Jadi inilah untuk yang A. A sama dengan. Nah, selanjutnya kita gunakanlah TV1 sama dengan 19,3. Ini berdasarkan soal tadi. TV2 itu 27,5, min 5, 27,5. TV3 itu adalah 24,8. Nah, kita substitusikanlah yang ini tadi kita substitusikan nih. Kita substitusikan ini dan ini untuk kita carikan ekspresi umum dari TX. T ini. TX, Y, Z. Nah, kita tinggal masukkan A-nya tadi berapa? 3X kurang Y kurang Z. Kita kalikan dengan V1. Berdasarkan ini tadi. Nah, ini rumus ini. Jadi, untuk T-nya berarti kita A dikali T1. T1 kita tadi ini. Berarti T1 kita 19,3. Tunggu, kita bikinkanlah rumus umumnya di sini. Berarti ini adalah A dikali T V1. Nah, ini ditambah B dikali T V2 ditambah C dikali
TV3. Nah, berarti kita masukkanlah dia ke rumus umum kita tadi ini. Kita masukkan dia. Ini A-nya tadi, yang ini. Lalu TV1 kita yang ini dia. Nah, ditambah B kita tadi adalah Z dikurang X dikali dengan TV2. V2 kita adalah 27, min 5 ditambah C kita adalah Y dikurang X dikali dengan TV3 24,8. Nah, setelah kita masukkan ke rumus umumnya tadi, selanjutnya kita operasikan. Nah, itu untuk komponen pertama. Ada bagian yang di depan semua. Bagian yang di komponen pertama itu 3x dikali 19. 3x kali 19 berarti 57x dikurang 19y dikurang 19z. Terus selanjutnya dibagi bagian yang 27 ini. Jadi ini kita bagi. Ini adalah bagian pertama, nih komponen pertama ya. Selanjutnya yaitu ditambah 27z ditambah 24y. Sebentar salah. 27z dikurang 27x baru ditambah 24y dikurang 24x. Ini kita sederhanakan menjadi 6x ditambah 5y ditambah 8z. Nah, untuk komponen kedua itu adalah bagian yang di belakang. Nah, yang ini dan ini. Kita kalikan 3 kali 3x 9x dikurang 3y dikurang 3z, lalu min 5 dikurang 5z ditambah 5x ditambah 8y dikurang 8x. Nah, disederhanakan diperoleh hasilnya adalah 6x ini 9 ya, 6x ditambah 5y dikurang 8z. Jadi baru kita masukkan T, X, Y, Z sama dengan 6x tambah 5y tambah 8z, 6x tambah 5y kurang 8z. Matriks transformasinya yaitu T dari T, X, Y, Z sama dengan A dikali dengan X, Y, Z. Nah, dimana A itu adalah matriks 2 kali 3. Jadi A sama dengan 6, 5, 8, min 8. Jadi ini adalah matriks transformasinya. Selanjutnya poin ke yang B nya adalah kita diminta mencari T 2,1,4. Jadi poin B T sama 2,1,4 sama dengan, kita masukkan saja langsung, kita gantikan, berarti 6 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah 8 dikali 4, 6 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 dikurang 8 dikali 4. Itu diperoleh 12 ditambah 5, 7 ditambah 32, itu hasilnya adalah 49. Terus ini 12 ditambah 5, 17 dikurang 32 adalah negatif 15. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Sekian penjabaran dari nomor 3. Selanjutnya masuk pada penjabaran nomor 4. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu misalkan T R2 ke R2 dengan T X, X1 sama X2 adalah 22X1 dikurang 11X2, lalu 22X1 dikurang 44X2. Tentukan ker dari T dan juga R dari T. Nah, berarti kita mencari yang pertama itu adalah kernel atau ker dari T. Nah, ini kita bisa dari soal ini kita tentukan dulu matriks transportasi dari T, yaitu Tx sama dengan Ax, di mana A-nya itu adalah 22 dan min 11, 22 min 44. Nah, baru kita cari kernel T-nya. Kernel itu sama dengan X, di mana dia elemen dari R2, dan Tx sama dengan 0. Nah, dari sistem persamaan matriks yang sudah matriks A tadi, diperolehkan sistem persamaannya adalah 22X1 dikurang 11X2, 22X1 dikurang 44X2. Ini kan sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, setelah kita sederhanakan, 22X1 itu sama dengan 11X2. Nah, artinya X2 itu sama dengan 2X1. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Di persamaan kedua itu, 22X1 dikurang 44 berarti 44X2. Nah, X2 itu kan 2X1 sama dengan 0. Berarti 22X1 dikurang 88X1 sama dengan 0. Berarti ini min 66X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0.
Nah, karena X1 dan X2-nya itu sama-sama dengan 0, berarti kan ini kita masukkan nih. Artinya X2 itu juga sama dengan 0. Jadi, solusinya itu trivial, sehingga kernel dari T itu adalah 0. Nah, untuk rank dari T itu bisa kita gunakan rumus saja sebenarnya, yaitu di mana rumusnya itu dimensi dari R2 dikurang dengan dimensi dari kernel T-nya tadi. Nah, kernel T-nya itu kan tadi 0, berarti dimensinya juga 0. Nah, sedangkan untuk dimensi R2 itu adalah 2, jadi 2 dikurang 0 sama dengan 2, jadi ringnya ada 2. Sekian penjabaran untuk soal yang nomor 4. Selanjutnya masuk pada soal yang nomor 5. Selanjutnya masuk pada soal nomor 5, dimana soalnya misalkan matriks A itu 1, 0, 0, 1, dan matriks B adalah 0, 1, 1, 0. Nah, pertanyaannya apakah matriks A, matriks B, dan matriks AB merupakan matriks yang dapat didiagonalisasi secara ortogonal? Pada poin B, buktikan bahwa jika R dan S adalah matriks yang dapat didiagonalisasi secara ortogonal, maka RS belum tentu dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, langsung saja kita selesaikan. Diagonalisasi ortogonal itu memiliki syarat. Yang pertama, matriks A itu simetris. Matriksnya itu matriks simetris. Jadi syarat matriks dapat diagonalisasi ortogonal, dia simetris, dimana A sama dengan A transpos. Yang kedua, memiliki basis nilai eigen yang lengkap. Basis nilai eigennya lengkap. Nah, untuk matriks pertama, matriks A tadi adalah 1, 0, 0, min 1. Ini kalau kita transpos itu akan sama dengan itu juga. Jadi matriksnya simetris. Sekarang untuk matriks yang B. Matriks B, kita cek dulu nilai eigennya apakah lengkap. Nilai eigennya berarti det dari A dikurang lambda kali matriks identitas. Nah, didapatlah 1 kurang lambda dikali dengan min 1 kurang lambda. Ini kan artinya lambda 1-nya sama dengan 1 dan lambda 2-nya sama dengan min 1. Jadi vektor eigennya untuk lambda 1 sama dengan 1 itu 1,0. Untuk lambda 2 sama dengan min 1, 0,1. Nah, karena berarti kedua syarat sudah terpenuhi. Yang pertama dia tadi simetris. Nah, syarat pertama simetris dan memiliki nilai eigen yang lengkap, basis nilai eigen yang lengkap. Itu artinya matriks A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, selanjutnya kita buktikan untuk matriks yang B. Matriks B tadi sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, ini jika kita transposkan, itu juga akan tetap sama. Hasilnya adalah ini sendiri, ini tadi tuh. Nah, itu artinya dia simetris. Nah, syarat yang kedua, dia harus memiliki nilai basis nilai eigen yang lengkap. Nah, kita cari dulu nilai eigennya. Nilai eigennya dari B dikurang lambda kali identitas sama dengan, akan diperolehlah lambda kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini artinya lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan min 1. Jadi vektor eigennya adalah untuk lambda 1 sama dengan 1, basisnya adalah 1, 1. Untuk lambda 2 sama dengan min 1, itu 1 dan min 1. Nah, jadi karena dia juga sudah memenuhi kedua syarat, tuh bisa kita nyatakan bahwa B adalah matriks yang dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, sekarang AB, apakah AB itu bisa kita diagonalisasi secara ortogonal? Nah, AB sama dengan, kita kalikan, dia akan memperoleh hasil gini. Nah, coba kita transposkan matriks AB ini. Dia akan diperoleh 0, 0, 1, min 1. Nah, dari sini dia itu berbeda. Dia tidak sama dengan AB. Jadi syarat pertama itu tidak terpenuhi. Dia tidak ini. Jadi tidak simetris. Karena syarat pertama sudah tidak terpenuhi, otomatis AB ini tidak dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, jadi poin pertama sudah terjawab. Kalau matriks A saja dia bisa didiagonalisasi secara ortogonal, matriks B juga dapat didiagonalisasi secara ortogonal, tetapi matriks AB itu tidak dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, untuk poin kedua, diminta buktikan bahwa jika R dan S adalah matriks yang dapat didiagonalisasi secara ortogonal, maka RS belum tentu dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, balik lagi sama seperti contoh yang ini. Jadi poin AB itu sudah bisa menyatakan satu hal yang sama gitu. Misalkan R itu adalah matriks A tadi, dan S itu adalah matriks B. Nah, A dan B itu tadi sudah dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Sedangkan RS
itu kita misalkan dengan AB. AB tadi yang ini adalah RS, dia belum tentu dia bisa dijabarisasi secara ortogonal. Jadi untuk pembahasan nomor 5 ini sudah selesai. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang nomor 6. Baiklah, untuk penjabaran nomor 6. Misalkan R3 memiliki ruang hasil kali dalam U kali V yaitu 3U1V1 ditambah 5U2V2 ditambah 2U3V3 untuk setiap U, U1, U2, U3 dan V, V1, V2 dan V3. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis S di mana itu ada basis 110, 101, 101 menjadi basis ortonormal. Nah, di S ini kita misalkan dia U1, U2 dan U3. Ingat lagi proses Gram-Schmidt yang pertama yaitu kita langsung saja dari V1 sama dengan U1. Yang mana U1 itu adalah 1, 1, 0. Nah, lalu kita cari panjang dari V1. Panjang dari V1 adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0. Sama dengan akar 2. Langkah kedua, mencari V2. Rumusnya adalah U2 dikurang hasil kali dalam U2 dengan V1. Dengan V1 per panjang V1 kuadrat dikali dengan V1. Nah, U2-nya tadi adalah yang ini, 101. Jadi 101 dikurang dengan hasil kali dalamnya itu adalah berdasarkan yang ini. Kita gunakan yang ini tadi. Berarti 3 dikali U2 dikali V1 begitu ya. Berarti 3 dikali 1 dikali V1-nya adalah 1. Ditambah ini 1 ditambah 5 dikali 0 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikali 0. Ya, 0 per nah, V1 panjang V1 kita adalah akar 2. Jadi kalau akar 2 dikuadratkan itu kan bisa langsung kita coret. Dikali dengan V1 kita tadi 110. 110. Nah, ini bisa langsung kita coret kalau biasanya 0. Artinya ini sama dengan 1,0,1 dikurang. Ini cuma ini kan 3 per 1 kali 1 itu 3 per 2 dikali dengan 110. Nah, itu diperolehlah ini dikalikan ke dalam dulu. 101 dikurang 3 per 2 0. Jadi U1 sama dengan 1 dikurang 3 per 2 itu min 1 per 2. 0 dikurang 3 per 2 min 3 per 2. 1 dikurang 0 1. Nah, jadi ini adalah V2. Selanjutnya kita cari panjang dari V2. Panjang V2 sama dengan akar dari min setengah dikuadratkan ditambah min 3 per 2 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Dapatlah ini 1 per 4 ditambah 9 per 4 ditambah 1 dapat 14 per 4. Nah, langkah ketiga mencari V3. Rumusnya adalah U3 dikurang hasil kali dalam U3, V1 per panjang V1 kuadrat dikali V1 dikurang hasil kali dalam U3 dengan V2 per panjang V2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, kita langsung masukkan angkanya. U3 kita tadi adalah 011 ya. Jadi ini 011 dikurang ini seperti lagi 3 dikali 0 dikali 1 ditambah 5 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikali 0. Itu per akar 2 kuadrat dikali dengan panjang V1. V1-nya adalah 110 dikurang sama seperti tadi hasil kali dalam U3 dengan V2. 3 dikali 0 dikali min setengah ditambah 5 dikali 1 dikali min 3 per 2 ditambah 2 dikali 1 kali 1 per panjang V2 kuadrat. Panjang V2 tadi adalah ini akar 14 per 4. Akar 14 per 4 dikuadratkan dikali dengan V2. V2 itu min setengah min 3 per 2 1. Oke, selanjutnya kita mulai sederhanakan. Ini habis, ini langsung dicoret, ini coret-coret. Berarti 0 1 1. Ini tinggal 5 per 1, berarti 5 per 2 dikali dengan 1 dikurang. Nah, ini langsung coret. Ini min 15 per 2. Ini kita coret-coret dulu di buram. Min 15 per 2 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah berapa ini? Ini kan bisa langsung dicoret juga nih. Nah, dapat hasilnya 44 per 28 dikali dengan min setengah min 3 per 2 dikali 1,1. Nah, kita operasikan. Ini 0 dikurangi 5 per 2. Nih, bisa kita coret-coret dikurang dulu. Oke, dapat hasilnya adalah min 96 per 56 terus 48 per 56 16 per 28. Nah, jadi ini adalah V3. Sekarang kita cari dulu panjang V3. Panjang dari V3 adalah akar dari min 96 per 56 kuadrat ditambah 48 per 56 kuadrat ditambah 16 per 28 kuadrat. Ini kita coret-coret di buram dulu. Dapat hasilnya akar 4 sama dengan 2. Oke, selanjutnya untuk basis ortonormal, sehingga basis ortonormal R3 yaitu V1 per panjang V1 sama dengan V1 kita tadi adalah
110, jadi panjangnya adalah akar 2 ya. Panjangnya adalah akar 2. Nah, ini langsung saja kita tulis 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0. Nah, untuk Q2 itu V2 per panjang V2. Langsung saja diperoleh min akar 14 per 14, min 3 per akar 14 per 14, akar 14 per 7. Nah, untuk Q3 berarti V3 per panjang V3 sama dengan min 96 per 112, 48 per 112, 16 per 56. Jadi inilah basis-basisnya. Ini, dan ini. Selesai sudah penjabaran dari materi penjabaran soal ujian akhir semester aljabar linear elementar oleh saya. Apabila terdapat kesalahan dan kejanggalan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.